We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore, Mas Anon Suneko. Selamat sore, Seorang Pak Sutoyo. musisi, dosen, pengrawit, komposer, dancer, ilustrator, Ya, gamelan coach, ya, the founder of Omah Gamelan, ya. dan DJ Jawa zaman now. Oke. Mas Anon pernah mengatakan gamelan is my life. Pernah mengalami titik jenuh nggak, Pak? Dan apa yang Anda Ya. lakukan dalam titik itu? Silakan. Kalau titik jenuh, kebetulan saya belum pernah merasakan titik yang paling jenuh sampai saya bosan dengan gamelan, saya nggak ingin main gamelan. Puji syukur saya tidak pernah merasakan itu. Tetapi yang namanya hidup ya pasti ada naik turun. Kembang kempis itu juga pernah juga merasakan ketika kadang-kadang putus asanya itu ketika kita sangat bangga ya setelah kita bergaul dengan orang mancanegara, mereka mengapresiasi gamelan sedemikian hebatnya, kemudian ketika kita pulang, tidak banyak generasi muda yang tahu gamelan, kalaupun tahu, kemudian gamelan yang sesuai dengan selera mereka. Selebihnya tuh mereka tidak mau belajar lebih dalam gitu loh. Dan di negara kita sendiri juga sepertinya, kecuali kalau di Jogja memang kota budaya ya. Yang saya lihat kan memang Indonesia ini kan beraneka ragam suku budaya, sehingga gamelan ini hanya sebagai bagian dari kelengkapan Nusantara ya. Harmoninya ini salah satunya dilengkapi oleh gamelan. Jadi gamelan pun kalau di negara kita untuk kemudian bisa diterima dan berkembang di pulau lain pun juga sepertinya sangat tidak gampang gitu loh. Ini kadang-kadang saya juga harus bagaimana gitu loh, harus bagaimana. Padahal yang saya yakini gamelan itu kan sebetulnya universal. Medianya aja seperti itu kita kenal sebagai produk budaya Jawa. Tetapi kalau kita udah terjun dalam gamelan karawitan, itu universal sekali seperti musik klasik barat lah. Semua kalangan tuh itu bisa masuk gitu loh, bisa masuk, bisa belajar gitu sebetulnya. Nah, kadang-kadang di titik-titik seperti itu yang sangat membuat saya itu kadang-kadang ada di bawah sekali. Untuk merangkak ke atas itu kadang-kadang juga tidak mudah ya, kemudian gitu. Obatnya ya ketika saya banyak murid dari luar negeri, saya banyak relasi di luar negeri, beberapa kesempatan saya juga pernah ditugasi untuk mengajar di luar negeri, itu obatnya itu. Obatnya juga ketika di luar kemudian gamelan sangat dijunjung tinggi, orang belajar nggak cuma sekedar belajar memainkan, tapi sampai tanya pada filosofinya, bahkan orang Hawaii, orang Amerika, orang Jepang pun sampai pada, apa ya, kalau orang Jawa bilang ngajeni ya. Jadi mau main gamelan mereka tahu banget harus ada sesaji, harus copot sepatu, tidak boleh melangkai. Mereka tuh sangat hormat sekali pada gamelan. Di tempat kita kadang-kadang pemerintah sudah sangat susah payah untuk mengupayakan bantuan gamelan pada grup-grup komunitas di Jawa, di Indonesia, tetapi ada beberapa grup yang kemudian tidak bisa memanfaatkan dengan baik, hanya ditumpuk di gudang dengan alasan nggak jalan kegiatannya, anggota kelompoknya
nggak menetap, pada pergi dan lain sebagainya. Gamelan ditumpuk sampai rusak kadang-kadang, Pak. Itu kadang-kadang membuat ya di bawah itu, tapi ya untuk titik jenuh yang benar-benar saya tidak ingin saya tidak mau lagi bermain gamelan dengan karawitan itu. Puji Tuhan sampai sekarang saya nggak pernah ngalamin. Asik-asik aja gitu. Iya. Oke. Nah, gamelan sering tampil di negara barat. Untuk Pak Anom sendiri sering menampilkan di China. Pernah mendengar respon dari orang China sendiri nggak, Pak? Karena kita tahu bahwa orang China bangga dengan budaya mereka sendiri. Silakan. Ya. Ya, kalau dibandingkan dengan pecinta gamelan atau saya menyebutnya gamelan lovers ya. Di dunia ini memang bisa dikatakan kalau kita berbicara kuantitas, masyarakat China itu memang bisa dikatakan relatif lebih sedikit. Relatif lebih sedikit. Tetapi jangan salah ketika orang yang memang sudah benar-benar sangat dalam belajar karawitan, itu kemudian mereka mereka kemudian mengagumi dan pengen belajar banyak tentang apa ya, hal-hal yang unik di balik gamelan itu. Lalu yang kedua bisa saja mereka mencari korelasi antara seni budaya Cina dengan seni budaya Jawa. Apa yang match? Karena sebenarnya banyak yang match sebetulnya. Hanya selama ini memang jarang sekali orang yang kemudian mau merangkul, menjadikannya satu hubungan yang akrab. Karena sama-sama kalau dilihat dari sejarahnya kan memang keberadaan gamelan perunggu itu kan ada hubungannya dengan kebudayaan Indo-China, Dongson, kebudayaan perunggu. Nah, mau nggak mau memang ada pengaruhnya. Bahkan nada-nada dalam gamelan ini disinyalir kuat memang sangat erat hubungannya dengan perkembangan nada-nada yang ada di Cina, di Indo-China. Jadi secara sejarah, secara kultur memang sebetulnya kita itu sudah connect sebetulnya. Tetapi kadang-kadang biasa kan kalau saudara sendiri, tetangga sendiri, satu darah sendiri kadang-kadang memang malah jarang akurnya gitu. Karena menganggapnya biasa, Bapak. Mungkin seperti kami kebudayaan China kalau di Jogja bukan kebudayaan yang aneh bagi kami. Dari semenjak kecil kami sudah akrab sekali dengan akulturasi budaya itu. Tetapi mungkin kalau budaya barat kami masih kadang-kadang terkagum-kagum gitu loh. Orang barat pun juga begitu begitu melihat gamelan, mereka akan lebih merasa ini aneh daripada mereka orang barat melihat budaya China. Nah, begitulah kira-kira kurang lebih. Jadi hubungannya memang kalau tentang kuantitas, selama ini murid saya yang datang dari China memang relatif lebih sedikit. Tetapi bukan tidak ada. Karena saya benar-benar pernah berhubungan, saya punya relasi dari yang profesor musik yang gila gamelan beneran. Ada yang orang keturunan China, Indonesia, tetapi tinggal di London. Sangat jatuh cinta dengan gamelan juga ada, sampai beliau ini liburan tidak kemana-mana tetapi ke Jogja menghabiskan waktunya untuk privat gamelan dengan saya. Ada juga. Ada remaja China banyak sekali. Kalau kita ngomong tetangga dekat kita, Singapura, mayoritas China. Nah, itu yang bisa nabuh gamelan bagus-bagus itu malah yang berdarah China. Oh, Karena masa? kalau mohon maaf, masyarakat China kalau sudah seneng, semangat belajarnya ngalahin orang Indonesia, Pak. Mereka udah ulet, udah pengennya kenceng terus jalannya gitu. Nah, saya punya murid Tiongkok. Taiwan saya paling banyak muridnya di Taiwan. Kemudian di Beijing ada, Pak. Di Beijing ada gamelan, Pak, di Conservatory of Music Beijing. Saya pernah melihat gamelannya bagus. Dan saya pernah menghadiri simposium internasional musik di sana juga. Nyatanya gamelan dikolaborasikan dengan musik China gitu loh di sana itu sudah Okay. sudah ada seperti itu. Ya, Bisa. nyambung sedikit, Pak, Ya. tentang China. Oke. Saya sudah
lama juga hanya baru 1 tahun saya istirahat mengajar, gamelan di kokurikuler di SMA De Brito, kalau Bapak pernah mendengar. SMA Kolese De Brito di Jogja, satu-satunya di Indonesia ya. Itu juga jangan salah kalau peserta di kelas saya juga ada Chinanya, Pak. Iya, Oke. ada. Tapi ada nggak yang China, yang dari China, Mhm, yang riset tentang gamelan? ada ada. Yang saya pernah kenal ya yang dari Taiwan. Itu ada risetnya malah, eee, banyak sekali tentang budaya Jawa. Tidak hanya gamelan tetapi malah tentang kebudayaan Jawa, tentang gamelan sekaten, pengaruh muslim, masuknya muslim di budaya Jawa gitu. Malah malah mereka sampai jauh ke situ, Pak. Wow, wow. Ya, ya, banyak mahasiswi Cina yang, eee, dalam studi S3-nya itu mampir ke Jogja atau ke Solo hanya untuk riset selama 1 tahun mendalami, karawitan, karena mereka percaya ada konektivitas antara topik mereka, kebudayaan, seni dengan yang akan mereka dapatkan dari hanya setahun belajar gamelan, sekedar mengenal gitu loh. Itu banyak banyak yang begitu. Wow, wow. Nanti tolong dikenalkan Mas Anon. Sangat Ya, boleh, sangat ya, amazing ini. iya, Selama ini kan ya western minded. betul, Yang riset kan orang, yang peneliti mesti orang Eropa, Belanda, atau iya, Inggris, atau iya, Amerika dan sebagainya. betul, Oke, oke. Soalnya saya pengen membuktikan bahwa walaupun mereka bangga dengan budayanya mereka, mereka masih ada loh yang menyukai paling tidak, atau ada yang riset ternyata tentang ada, budaya Nusantara. Ya, ya. iya, ada, Wow, wow. Nah, di ya, sebuah ada yang belajar menari juga, oh, tidak hanya belajar gamelan, ada yang menari juga loh. oke, oke. Iya, iya, Nah, di sebuah foto perangkat gamelan, Mas Anon menulis, "Ketika esensiku tak kau pahami." Bagaimana memahami esensi gamelan, Mas Anon? Silakan, Mas Anon. ya. Jadi sebetulnya esensi dari gamelan itu kan karena sifatnya yang komunal. Jadi gamelan itu kan lahir dari masyarakat dan dikembangkan oleh sekelompok orang, nanti pun jadi milik bersama. Gamelan itu bukan milik seseorang, tapi gamelan itu menjadi milik bersama. Sehingga asasnya memang asas kebersamaan ini memang menjadi, fundamental utama dalam bermain gamelan. Nah itu kadang-kadang, eee, ada banyak orang yang tidak memahami sejauh itu. Kadang-kadang belajar gamelan ini hanya menghormati, apa ya, memanfaatkan gamelan hanya sebagai media, Pak. Dia nggak mau lebih lebih dalam mempelajari hal-hal di balik itu sebetulnya apa gitu sebetulnya. Karena kalau belajar gamelan itu kan dari level dasar semakin ke atas itu kan sebetulnya memang membuat orang itu nggak semakin logikanya loh, tidak akan semakin kemudian, kalau bahasa Jawa berangasan, apa ya, Sombong, semakin angkuh. sombong, enggak, malah kebalik. Pokoknya kalau gamelan itu makin tinggi ilmunya biasanya memang musiknya pun didengerin makin bikin apa ya, sifatnya meditatif gitu loh. Oke, oke, Jadi memang oke. ini yang kadang-kadang saya maksud esensinya itu ketika esensinya itu tidak dipahami oleh siapapun sebetulnya, bisa orang asing, bisa murid-murid saya sendiri kadang-kadang. Jadi mereka menganggap musik gamelan itu seperti musik pop yang cara menghafalkannya, didengarkan, dipraktekkan, dah selesai, gitu ya. Jadi tidak tidak dalam gitu loh. Nah itu kadang-kadang juga bisa mendangkalkan gamelan itu sendiri. Karena gamelan bagi saya more than music. Gamelan itu lebih dari sekedar musik. Ya, gamelan itu lebih dari sekedar musik. Nah, itu kalau gamelannya hanya sebagai musik, ya esensinya
ya ada yang hilang, itu hanya mungkin separuhnya aja belum, gitu loh. Oh, oke, oke. Ya. Ya. Nah, selain komunal, oke, musik kita separate musik, tapi selain komunal, selain meditatif, apa lagi? Maaf suaranya pecah-pecah Bapak, bisa diulang? Oke, kita separate music ya. Ya, Nah, selain komunal, selain meditatif, apa lagi, Mas? kontemplatif, pasti. Oke, oke. Jadi bermain gamelan pada level tertentu memang masih suka jingkrak-jingkrak ya. Tetapi jangan mengejek ketika orang main gamelan kemudian, sambil merokok, ada orang main gamelan sambil memejamkan mata, itu jangan. Kadang-kadang ada orang yang mengejek, "Loh, kok nggak ekspresif?" Gitu. Loh memang gamelan itu tidak harus selalu ekspresif. Untuk level dan kalangan tertentu memang penampilan gamelan harus atraktif, menarik gitu ya, visual, oke. Tetapi sebetulnya kehadiran gamelan dulu dari awal mulanya kan memang sifatnya ritus ya, untuk ritual. Jadi lebih vertikal memang. Jadi orang udah nggak peduli kalau main gamelan tuh mau ganteng, mau enggak, mau merem, mau melek, itu udah EGP gitu loh. Saya semedi nih, tapi main musik. Ya gamelan itu sebetulnya kan seperti itu. Sebelum kemudian orang-orang barat belajar dan mengilmiahkan itu. Dibikin, oh strukturnya begini, sistem tangga nadanya begini. Dari dulu mah nenek moyang kita kan nggak mikirin sampai ke situ. Ya, gitu. Oke, Ya, oke. Nah, di Jepang sambil menari, Mas Anon pernah meyakinkan diri, my world and the power of my tradition. Power semacam ya, apa itu, Mas? ya, saya Apa yang merasa sering Anda katakan kepada teman-teman tentang tradisi Nusantara? ya, Silakan. bahwa saya tuh merasa beruntung karena saya dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan tradisi, karawitan khususnya dan tari Jawa. Simbah saya juga seorang dalang dulu. Jadi ketika zaman berganti kemudian orang-orang di luar sana berlomba-lomba untuk menciptakan produk karya seni yang inovatif dengan harus berpikir matematis, harus baca buku, makan teori banyak. Sementara dengan bekal tradisi yang sudah saya geluti, kemudian ketika saya sangat terbuka sekali terhadap teknologi, nah referensi dan latar belakang tradisi saya ini menjadi tenaga yang luar biasa, menjadi power saya. Ini yang menjadi kadang-kadang, dibandingkan mungkin orang-orang yang sama-sama suka mencipta musik, istilahnya kalau saya jadi aneh sendiri, itu justru menjadi keanehan itu menjadi power. Nah, disitulah betapa kuatnya tradisi itu berada. Jadi, orang tanpa tradisi yang kuat, itu akan menciptakan hal-hal yang baru juga tidak punya pijakan yang kuat. Tetapi dengan pijakan tradisi yang kuat, itu biasanya mau membuat sesuatu yang inovatif sifatnya, yang kreatif, itu ibaratnya tinggal pilih bahan saja, tinggal ngemasnya menyesuaikan dengan, eee, pesanan satu, dengan lingkungan, dengan segmen, dan kebutuhan. Sangat mudah sekali, sehingga saya sangat sangat sangat, apa ya, sangat meyakini kalau tradisi itu sangat sangat penting dimiliki oleh setiap orang, gitu. Tapi Mas Anon sendiri melihat nggak ada beberapa negara nggak punya loh tradisi ini? Ada, Pak, Iya. dan itu memang terlihat dari jati diri juga tidak bisa apa ya, mempresentasikan hal yang diunggulkan. Akan tampak ketika kita lagi kompetisi nih, tingkat internasional tentang karya inovatif. Nanti karyanya juga akan tidak punya jiwa. Ini kayaknya seperti Iris ini. Oh, yang bagian ini kayaknya seperti Japanese. Oh, seperti jadi nggak punya ciri. Tetapi kalau basic saya contohkan ya, saya selalu membawa tradisi gamelan, saya masukkan ke berbagai lini ya. Identitas itu saya bawa, pasti orang, "Wah, ini pasti dari Jawa, ini pasti pasti, oh nggak ada yang lain nih di dunia ini, pasti ini laras Wah, pelok dari Jawa."
Walaupun Kamboja nggak bisa anu ya, Kamboja, Thailand sangat berbeda. Kak, kalau Kamboja dan Thailand itu mereka tetap punya punya tradisi yang kuat menurut saya. Dan saya kebetulan saya pernah bertemu dengan, ahli narasumber dari kedua budaya pakar budaya di daerah itu. Kalau kita sudah diberitahu perbedaan-perbedaan yang signifikan, itu saya jadi bisa membedakan Pak nafasnya. Kamboja, terus Thailand, Laos, Burma itu ternyata ada detail-detail yang memang mereka nggak mau sama gitu loh, itu ada kelihatan. Oke. Itu memang harus pakai pakai ini pendekatan ya, gitu. Tapi Dan kelihatan. ya dan Jawa Bali, ma Oh, ya, kalau Jawa Bali sangat kontras, Pak. oh kontras. Kontras sekali. Di Bali itu kan mereka lebih energik, lebih dinamis dan secara intensitas musik-musik Bali ini kan didominasi oleh intensitas tinggi ya, keras ya, cepat, hard skill. Sementara di Jawa ini beragam. Jawa ini lebih bisa berbicara macam-macam. Mau keras juga bisa, mau sedang bisa, mau lembut sekali, jagonya kalau orang Jawa itu. Nah, itu. Beda sekali ya. Oke, tapi kalau kompetisi internasional, ciri khas Jawa ya ciri khas Jawa berarti ya? Iya, biasanya kalau kalau kompetisi, kita menyejajarkan musik kita dengan musik yang lain ya, kalau sudah wilayahnya itu wilayah pentatonik, pasti yang lebih dikenali sebetulnya adalah nafas-nafas peloknya Jawa yang identik dengan peloknya Bali, identik lagi dengan peloknya Sunda. Itu ibaratnya itu sudah lebih banyak dikenal karena kebetulan secara hubungan musikal sangat bisa dikoneksikan dengan diatonik, Pak, minor. Nah, ada satu laras namanya laras Slendro di Jawa. Di Bali juga sepertinya punya, di Sunda pun juga punya. Memang kurang populer, tetapi itu sebenarnya yang malah asli dari Nusantara itu yang nada itu. Sehingga ini menjadi salah satu alasan kenapa kalau saya karya kontemporer atau kreasi, saya pasti milih Laras Selendro. Memang lebih sulit, tetapi itu akan lebih sangat membuat karya saya berbeda dengan yang lain. Sebagai contoh Weird Genius. Weird Genius itu nada-nadanya pelok. Itu akan bisa di apa ya, mungkin bisa dimaknai, oh mungkin itu ke Bali-Balian, bisa. Seperti Sunda ya, oh bisa juga. Seperti Jawa bisa. Tapi kalau sudah Selendro, murni Jawa, pasti nggak akan ada yang nyamain. Itu pasti. Iya, itu Oke, contohnya. oke. Nah, Mas Anon sendiri kegiatannya dosen, Mas? Ya, saya semenjak tahun 2014 sudah PNS di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Oke, oke, Ya. oke. Saya banyak kenal yang dari seni rupa malahan, Mas, bukan Oh, ya 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 iya ya. iya, punya punya mahasiswa beberapa mahasiswa yang dapat beasiswa dari yayasan kami. Oh, Mhm, syukur, ya mhm. ya. Oke, oke. Terima kasih Mas Anon atas waktunya. Iya, Pak. Senang sekali, Amazing. pertanyaannya berbobot semua, Pak. Soalnya soalnya saya lihat kalau ya lebih ke apa, Asia 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 Timur ya, Mas Iya, Anon ini. Iya iya, iya, iya. Jepang, Korea, China, China itu yang saya herankan. Nah, siapa Iya. yang mengundang Mas Anon ke China? Dulu dari, konservatori musik di Beijing Oke pernah, oke. lalu kunjungan saya pernah, dalam rangka, apa namanya, undangan dari KBRI di Beijing, tetapi pada waktu itu kebetulan saya, menjadi partner berkarya seni dengan almarhum Roso Batik, Batik Roso, batik dulu, seniman batik terkenal dari Jogja, sekarang udah meninggal. Saya yang menggarap iringan fashion show. Jadi saya diajak ke Hualien, ke
banyaklah ke mana, Shanghai. Lalu saya juga pernah mengikuti misi kesenian di waktu itu ada Hualien Folk Festival kalau nggak salah. Itu juga kami mendapatkan undangan mewakili Jogja dan saya sengaja mengundang murid saya yang dari TNNUA, Tainan University, saya ajak kolaborasi, ayo kita bikin lagu kolaborasi yang berangkat dari lagu tradisi China, apa, Saibaho pada waktu itu, tentang pengundang hujan itu, kodok yang bernyanyi untuk mengundang hujan, Saibaho. Terus saya juga punya lagu nih, Jawa, salah satu lagu dolanan dari Jawa itu judulnya Ching Chohung, seperti Chinese, seperti bahasa Chinese ya, tapi saya kurang tahu sejarahnya, tapi memang kemudian secara musikal flute Cina dan shakuhachi itu bisa masuk. Jadi asik sekali, Pak. Ada rekamannya itu? Ada di YouTube saya. Oke, nanti saya Iya. coba cari. Iya. Oke. Terima kasih Mas Anon. Iya, Iya, sama-sama, sampai Pak. ketemu di Jogja. Siap, Pak. Iya, oke. Matur nuwun, terima Matur kasih. nuwun. Ya.